disalahgunakan tuh buat bakso gitu. Pemerintah kan ya pintar, kan nggak bodoh pemerintah, pasti ngide nih gimana caranya ya biar nggak disalahgunakan. Formalin yang dijual bebas itu dikasih zat warna biru, biar nanti kalau ada yang pakai tuh baksonya kuahnya biru, wah ini formalin gitu. Itu kan nggak mungkin gitu, mereka ketahuan. Nah ini dia sampel dari klinik ini kebetulan dia ngirimnya pakai formalin biasa, makanya ada biru. Kenapa ini butek? Karena memang ini jaringan sudah saya potong. Butek ini kan serpihan jaringan ini gitu. Sudah sering dipotong-potong. Jadi ini bagaimana sampel yang proper, taruh jaringannya ke larutan fixatif 1:10. Jadi fungsi larutan fixatif itu adalah untuk menjaga organ ini agar sebagaimana dia saat dia hidup di jaringan itu. Jadi yang kita amati ya ini representatif saat dia hidup tuh ini ya sakitnya begini gitu. Larutan fixatif. Nah saat sampel itu datang tentunya ini bisa didokumentasikan untuk laporan hukum ya. Sampel yang datang itu ukurannya pasti bervariasi ya, ada yang besar, ada yang kecil lah. Kalau misalkan dia ukurannya terlalu besar, namanya early trimming, pemotongan awal. Ini misalkan sampel tumor, ini besar segede gaban ini kan nggak bisa masuk ini namanya tisu kaset. Tisu jaringan ya, bukan tisu yang buat ngelap itu, ngelap mulut, ngelap hidung. Nah ini dia, kan nggak mungkin ini kan. Oleh sebab itu kita harus lakukan proses trimming namanya. Nah dalam melakukan pemotongan kita tidak bisa asal begitu, terutama jaringan tumor. Jaringan tumor itu harus representatif. Artinya kita juga harus dari luar ke dalam tuh harus dapat. Misalkan ini tumor kulit, kalau kita cuma ini atasnya aja dapat epidermis saja. Kalau epidermis saja kan tidak bisa diinterpretasi apa kita yang dapatkan dari sana. Kita harus lengkap dari epidermis sampai ke dalam ini lengkap ya. Jadi kita bisa menilai nantinya kalau misalkan preparat terjadi dari mulai epidermis sampai ke jaringan bawahnya itu mana infiltrasi tumornya di mana begitu. Nah kita lakukan trimming. Kemudian kita masukkan ke dalam tisu kaset. Sebelum ke tisu kaset kita harus taruh di sini, kita bilas dengan air mengalir selama 40 detik. Ya pura-puranya dia ada wastafel, saya malas jalan. Tres 40 detik, dah. Baru kita masukkan ke tisu kaset. 40 detik, pakai air mengalir biasa, bukan aquades, pakai air keran tuh. Gunanya itu apa dokter? Ya dibersihkan aja gitu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke tisu kaset. Nah tisu kaset ini tidak hanya muat satu organ saja, dia bisa muat beberapa organ. Misalkan pada kasus kondil itu kan semua organ kan disampling, otak, esofagus, trachea, paru-paru, jantung, semualah. Nah kita bisa pakai dua tisu kaset untuk per hewan. Ada tisu kaset untuk organ kotor sama organ bersih. Organ kotor itu sistem pencernaan, pankreas, lambung, usus halus, usus besar, hati itu masuk ke sini semua. Nanti sisanya organ bersih itu kayak otak itu masuk ke sini nanti di tisu kaset yang bersih. Jadi bisa ini, nah kan masih banyak ruang ini. Nanti kalau satu organ ini selat ya bangkrut ini. Ya selain bukan bangkrut sih sebenarnya efisiensi lah, masa ini masih ada kosong begitu, bisa lah organ bersih itu jadi satu, organ kotor jadi satu begitu. Tapi kalau sampel tumor ya satu saja, karena memang kan kita kan pakai satu saja begitu yang kita pakai. Dokter, untuk ketebalan pemotongannya tadi disesuaikan berarti? Ya disesuaikan. Kemudian selanjutnya kita tutup tisu kasetnya. Ini tadi agak patah nih, jadi agak susah nih. Ini dia. Nah ini selanjutnya kita taruh ini keranjang, bukan keranjang kuning ya ini ya, keranjang kuning TikTok. Keranjang ini masukkan, anggap saja udah masuk. Ini nanti saya pakai lagi soalnya. Ini masuk. Nah setelah masuk, ini nanti keranjang ini akan masuk ke tisu prosesor ini. Kita masukkan, kita buka.
Ini adalah tisu prosesor, sesuai namanya ya, pemproses jaringan. Ini otomatis. Ini untuk proses dehidrasi, clearing, sampai infiltrasi parafin. Kemudian kan ini ada tahapan tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk dehidrasi itu dia menggunakan alkohol bertingkat dari 70% sampai alkohol absolut. Absolut itu 100%. 70, 80, 90, 96, 100. Kegunaannya dokter? Tunggu dulu, makanya saya jelaskan. Kemudian ada dehidrasi, kemudian ada clearing. Itu ada silol 1, ada silol 2. Bisa menggunakan toluena 1 dan toluena 2. Nah, kita kembali ke dehidrasi. Kira-kira kalau misalkan kalian mendengarkan istilah dehidrasi itu, apa yang kalian pikirkan? Menggunakan kadar air. Menggunakan ada istilahnya kayak hilang air gitu, kayak haus itu dehidrasi, kita hilang airnya, kurang cairan. Sesuai namanya begitu. Dehidrasi itu ya kita tujuannya untuk mengeluarkan air di dalam jaringannya itu. Kalau misalkan kalian pernah mendengar istilah atau kalimat orang yang bilang your body is consist of 70% of fluid, 70% itu air. Ya memang benar, jaringannya ini isinya air gitu, di dalam baik intrasel maupun ekstrasel. Gitu dia. Kita keluarkan dia. Tujuannya apa? Nanti biar nanti saat dia diproses infiltrasi parafin, itu nanti dia akan masuk parafinnya ke dalam jaringan. Maka jaringan itu padat dan waktu dipotong dengan mikrotom dia bisa padat. Kalau ada cairannya dia banyak gitu. Walaupun dia tumpah padat solid. Tapi kalau misalkan diinfiltrasi parafin, dia akan padat, akan mudah dipotong. Selanjutnya clearing, sesuai namanya clearing, pembersihan, penjernihan, bolehlah untuk membersihkan sisa-sisa alkohol dari proses dehidrasi. Alat ini. Clearing. Setelah itu barulah ke tahap infiltrasi parafin yang menggunakan parafin atau disebut juga dengan paraplas. Jadi parafin akan terinfiltrasi di dalam jaringan. Nah, setelah proses itu selesai, kita ke tahap selanjutnya yaitu blocking. Jadi misalkan ini seolah-olah kita sudah melewati tahap itu ya. Oh ya, saya lupa katakan, jadi tiap tahap pencelupan itu ada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Misalkan alkohol 70% 2 jam, 80% 2 jam, 90% 2 jam, 96% 2 jam, sampai 100% 2 jam. Silol juga demikian dan seterusnya 2 jam. Ada timernya, sudah otomatis. Jadi tinggal ini masukkan, di set otomatis dia nanti. Ditinggal habis itu. Nah, sebelum ada tisu prosesor ini ribet, manual. 2 jam jeret, malas nunggu, tinggal nunggu pulang. Udah ini udah mau 2 jam, balik lagi sini pindahin manual. Sekarang ada tisu prosesor ini kita lebih dipermudah. Nah, kemudian infiltrasi plasma pakai alat ini. Ini nanti keluar cairan lilin yang udah cairkan, nanti di set suhunya sampai dia cair. Nanti dia akan terinfiltrasi di sini dia. Nah, kalau misalkan yang sudah jadi, ini dia hasilnya. Ini adalah blok parafin namanya. Atau boleh katakan ini adalah parafin embedded tissue. Itu kurang lebih 4 kali lebih tipis daripada rambut kamu. Rambut kamu itu 20 mikrometer. Itu lebih tipis lagi kita potongnya. Jadi sangat tipis sekali. Oke, kita ke pisau tajam nih. Ini harus ada penguncinya karena nanti jaga-jaga pas kita gini kita buat cet. Nah, ini bahaya. Ini juga ada penguncinya double pengamannya. Ini kita buka. Kan sudah terkunci, posisi aman. Jadi kita berani pasang. Kalau sudah dipasang, kita lock. Kalau sudah, kita melakukan trimming. Ini kayaknya sudah pas. Biasanya kalau belum pas kita harus atur-atur dulu maju mundurnya. Ini butuh presisi yang sangat tinggi, perhatian dan kesabaran.
potongannya sangat tipis sekali dia. Jadi pekerjaan seperti ini tidak cocok untuk orang-orang yang tidak sabar. Pasti sudah dibanting mikrotongnya dari tadi. Karena ini termasuk langsung tadi, karena beberapa kali sebelumnya juga dari melalui serangkaian berbagai proses agar bisa sempurna seperti ini. Ini kalian tiba-tiba udah jadi sempurna aja, tapi sebelumnya enggak. Lama tadi memprosesnya agar dia bisa seperti ini. Karena bisa ada bolong-bolong atau apa. Karena begini, saat dilakukan proses blocking itu penampang ininya bisa agak maju ke depan begini, yang atasnya, atau begini, nggak lurus pas begini. Kalau ini potongannya udah lurus kan, semua jadi terpotong dia. Bisa jadi agak begini, atau sudah lurus tapi tengahnya itu agak cekung. Kalau yang agak begini pasti yang kepotong atasnya doang, bawahnya nggak potong. Kalau begini bawahnya aja yang kepotong, atasnya enggak. Atau yang atasnya ini sudah pas, bawah pas tapi ini agak ini, organnya tengahnya nggak kepotong, bolong. Jadi begitu, ini kelihatan bolong dia. Kalau bolong berarti belum kepotong ini, kepotong lilinnya aja itu. Kan ini sudah nih, kelihatan nih, udah sempurna. Ini beberapa kali percobaan. Jadi untuk caranya untuk agar bisa merapikan tadi yang begini sama begini atau apalah itu yang nggak rapi, kita sebenarnya harus lakukan pemotongan kasar dulu. Ini yang saya lakukan adalah pemotongan halus. Ini sudah 5 mikrometer. Kalau pemotongan kasar kita gunakan ini, kita tekan. Ini setebal rambut nih, 20 mikrometer. Tekan set sampai halus. Sampai kira-kira ini sudah begini atau sudah begini, nanti kita sering-sering cek ini udah lurus apa enggak begitu. Nah itu. Kenapa pakai ini ya biar cepat. Ini kayak begini pakai yang 5 mikrometer sampai kapan saya gini-gininya. Jadi 20 mikrometer tuh mempercepat pas, baru kita lepas, kita potong halus seperti ini. Nah ini kan kita sudah potong nih. Ini sudah bagus lah. Mungkin ini ada apa yang cowel ini kurang bagus. Ini biasanya kalau laboran Pak Demo, laboran patologi, kerja potong-potong gini sambil muter musik meditasi. Harus penuh ketelitian, pelan-pelan. Kalau udah begini udah nggak bisa diajak ngomong, sambil meditasi dia. Udah muter musik meditasi, udah sambil gini, udah kepalanya udah nggak di dunia ini kayaknya, udah di dunia lain. Nah ini. Sebenarnya nggak sepanjang ini, harusnya disesuaikan sama ini, tapi ini kan untuk contoh saja. Nah kalau sudah, kita ini taruh ke waterbath, tapi waterbathnya kosong, pura-pura saja. Ini kan kalian lihat nih, ini kan seperti agak melekuk gitu kan. Tujuannya kita taruh waterbath jadi lurus ya nanti. Nah habis itu kita pancing pakai slide glass. Tetapi tidak semudah itu Ferguson. Ini lihat ini shred, ini motong kita baru begini udah berhasil, nggak bolong-bolong. Ini shred sobek, ulang lagi. Ini udah berhasil nih, wah seneng. Dan pas gini shred nekuk, bisa nekuk, dia kan tipis sekali dia. Nekuk nanti organnya juga ikut nekuk dia nanti. Makanya dalam buat satu preparat itu bisa berkali-kali kita motong. Tapi untungnya ini kan agak tebal nih dia, tapi jangan sampai habis begitu. Ini bisa habis juga, ini ada limitnya juga. Makanya usahakan ya jangan sampai berkali-kali. Jadi seperti itu. Nah setelah kita ambil dan berhasil dan tidak nekuk, kita taruh ke hot plate. Ini nah tujuannya biar dengan lilin parafin, biar dia nempel di slide-nya, biar nggak kecuil-cuil lepas atau apa pas kita bawa slide kena angin lepas, enggak, nanti ditaruh sini pasti lengket dia nanti. Nah setelah sudah oke, kita lanjutkan ke proses kita selanjutnya ke proses staining jar ini namanya. Ini bisa muat 24 preparat. Masukkan berdiri gini.
tahap pertama pada staining itu ada namanya deparafinisasi. Kita hilangkan parafinnya. Tadi kan kita sudah ngotot tujuan imitasi parafin biar bisa dipotong. Sekarang nggak penting parafin. Parafin kita hilangkan tujuannya biar zat warnanya itu bisa masuk ke jaringan. Hilangkan parafinnya, tinggal jaringannya saja. Nah, deparafinisasi kita pakai silol 1, silol 2, silol 3. 7 menit. Timer. Pindah. Set. Timer lagi 7 menit. 7 menit. Nah, sesudah itu tahapan selanjutnya adalah hidrasi. Ini bukan dehidrasi ya, hidrasi. Kalau tadi dehidrasi 70 ke 100, ini kebalikannya. 100 ke 70. Dari absolut menuju 70. Masing-masing 3 menit. 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Selanjutnya ini ada aquades. Taruh 1 menit saja. Selanjutnya ke haris hematoksilin 15 menit. Haris hematoksilin 15 menit, kita ke aquades lagi 1 menit. Baru ke asid alkohol 1%, kita celupkan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ke eosin 17 menit. Setelah eosin, habis itu kita ke tahap dehidrasi 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 70 ke 100 lagi. Baru ke yang terakhir, kita clearing menggunakan silol selama 10 menit. Nah, kalau di lab memang gitu kerjanya. Kita sudah ada SOP 2 jam ya 2 jam. Tidak bisa hutang, bisa lebih, bisa kurang, tidak bisa. 7 menit, 7 menit, 3 menit, 3 menit, 1 menit, 1 menit, 15, 15. Harus di luar kepala, sudah. Jadi aturan ini tidak bisa kita terapkan, maksudnya di lapangan itu kan masih bisa improve, kita bisa ini telat-telat, tapi tidak bisa, tidak bisa ditinggal nih, ada timernya. Nah, ketika sudah, nah preparat sudah diwarnai, tapi preparatnya masih telanjang ini, masih bugil nih, bahaya nih, bisa sobek-sobek nih, dalam jaringannya masih belum ditutup, kayak cover glass. Tetapi yang perlu dicamkan bahwa kita tidak bisa langsung ditutup begitu, seperti misalkan kita bikin ulas darah, langsung tutup, tidak. Kalau di histopatologi kita teteskan dulu dengan zat perekat, namanya entelan. Entelan itu bukan nama zatnya, tapi itu merek. Itu kompleks kandungannya macam-macam. Itu zat perekat, teteskan, tes, baru ambil cover glass, ditutup. Tetapi juga tidak semudah itu. Kalau kalian kebanyakan, bleber kemana-mana. Kalau terlalu sedikit, ada nanti yang tidak terekat ya. Harus pas, presisi sekali. Lebih baik bleber daripada kurang. Gak apa-apa bleber, saya juga sering bleber. Tapi kalau Pak Dewa itu bisa pas, itu udah kayak pas kotaknya itu pas full, pas kotak itu yang bagus. Jadi seperti itu. Jadilah preparat histopatologi yang sering kalian amati pada praktikum kemarin, dan juga preparat histologi juga, gitu. Jadi mungkin itu saja. Jadi silahkan nanti buat laporan tahapan-tahapan pembuatan preparatnya, foto alat-alatnya bila mana perlu untuk dimasukkan ke laporan. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, lebih detail tuh nanti di kuliah teknik pembuatan dan pewarnaan jaringan, pembuatan preparat dan pewarnaan jaringan. Itu lebih detail lagi karena kita tidak berbicara pewarnaan HE saja. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa kok kita di pewarnaan rutin histopatologi itu ada dua, ada hematoksilin sama eosin. Kenapa kok nggak hematoksilin aja? Kenapa kok nggak eosin aja? Ada yang punya ide nggak? Kan pastinya kan harusnya bertanya-tanya gitu kan, kayak aneh gitu. Kok dua hematoksilin eosin gitu? Kenapa nggak hematoksilin aja? Atau mungkin eosin aja?